Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Senang rasanya kita berkumpul pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas perlindungannya. Kita dimampukan untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ini adalah hal yang mahal Tuhan Yesus, tapi Kau memberikan kami secara cuma-cuma Tuhan. Kami bersyukur mengenal Allah seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau tebus dosa kami. Kami hanya orang berdosa Tuhan Yesus, tapi Engkau layakkan kami Tuhan untuk hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari kita sembah Allah kita. Jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sembah Allah, Raja di atas segala raja. Yes, karena pengorbanan-Mu Tuhan yang nyata. Kau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Kita tinggikan namanya yang agung, namanya yang kudus. Sumber kekuatan kami. Engkaulah Amin. Sumber pengharapan. Yes. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
nyanyikan refnya. Karena salibmu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Yes. Karena salibmu, karena salibmu, oh Yesus, amin, amin Tuhan. Engkau ku
doa syafaat. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Kaulah harta kami yang tak ternilai harganya itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami bersama-sama hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya apa yang kami persembahkan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk Indonesia. Biar kiranya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita berdoa juga untuk para pemimpin bangsa Indonesia, untuk keamanan, kedamaian bagi bangsa Indonesia. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Kami percaya Kau sedang melakukan hal-hal yang besar atas bangsa kami. Kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi atas Indonesia. Kami akan melihat pertobatan terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa Indonesia. Dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang ada. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah-daerah RT RW. Tuhan berikan mereka hikmat. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Mampukan mereka untuk membawa bangsa Indonesia pada perubahan demi perubahan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tuhan kiranya jauhkan bangsa Indonesia dari segala mara bahaya dan celaka. Dijauhkan bangsa Indonesia dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Biar kiranya para pemimpin bangsa ini bekerja dengan baik, dengan jujur dan bertanggung jawab. Mereka bersatu hati untuk membongkar setiap kejahatan yang ada di bangsa Indonesia. Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan berkuasa atas Indonesia. Tuhan yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Karena kuasa Tuhan terus bekerja. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan, saat ini sedang beribadah. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas gereja-gereja-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang melayani. Sehingga pelayanan-pelayanan yang memuliakan nama Tuhan, pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Khususnya buat hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, perkataan Tuhan sendiri yang penuh kuasa, yang memberkati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir di dalam tangan kuasa-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan mau pakai dengan kuasa-Mu. Semakin hari semakin luar biasa dipakai Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, mereka boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tuhan mau pakai dengan kuasa-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu perkataan Tuhan sendiri yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus, biar perkataan Tuhan itu memberkati setiap kami. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biar kiranya Tuhan lawatan-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Agar umat-Mu sungguh-sungguh Tuhan fokus hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang pada Tuhan. Mampukan Tuhan Ibu Gembala kami untuk mengembalakan jiwa-jiwa di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi visi dan misinya. Berkati seluruh kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat. Kemanapun hamba-Mu melangkah boleh menjadi beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini. Seluruh rangkaian ibadah yang ada Tuhan juga memberkati.
program-program gereja yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan oleh kuasa bilur-birun boleh menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Saat ini sedang terikat, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima kasih. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Kalau sebentar kami akan memberikan korban syukur kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan, biar persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya kami memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, saya tahu semua tuh bangkit berdiri. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, yes, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Yes, kami mau terus bangkit, mau terus serukan nama Tuhan. Amin. Masih semangat, amin.
antusias luar biasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita mau bangkit, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus saja. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Amin. Saya untuk semua duduk kembali. Ada kesaksian pagi hari ini. Ibu Vika, saya undang untuk maju ke depan. Shalom. Kami mengucap syukur dan bilang banyak terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita puji itu dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami. Saya merasakan itu 4 bulan kami di Jakarta. Dari Papua kami datang ke tempat ini, berobat dan dokter nyatakan anak kami anemia aplastik. Dan itu penyakit langka, tidak ada obat. Kami setelah saya sebagai orang tua dan suami, kami sempat putus asa. Kami sempat juga menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kami selaku hamba Tuhan. Kami manusia yang biasa. Tapi Tuhan memproseskan kami selama 4 bulan di tempat ini. Banyak hal yang kami alami. Dan Yesus itu luar biasa, saya mau katakan lagi.
Yesus itu terlalu dahsyat dalam kehidupan kami. Satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya selama 4 bulan bersama dengan anak saya di tempat ini adalah di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima, yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya ketika putus asa, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tidak ada pertolongan. Tetapi ketika saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Itu nyata dalam kehidupan saya. Mungkin kita tidak pernah mengalami setitik terendah pun dalam kehidupan kami, tapi kali ini Tuhan memproseskan kami sehingga kami merasakan mujizat Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Anak kami itu 3 hari sekali itu dia harus pergi, harus transfusi darah merah, harus transfusi trombosit. Itu 3 hari sekali karena begitu drop. HB-nya itu pernah sampai 5 atau 4. Dan trombositnya itu 10 sampai 11. Dia perdarahan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya merasakan itu. Puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat. 1 bulan ini anak kami trombositnya itu naik. HB-nya itu naik. Tidak pernah kami pikirkan. Ketika dokter melihat hal itu, ya dokter juga terheran-heran. Apa yang ibu lakukan? Saya bilang dalam hati saya, karena kebetulan dokter ini Muslim. Saya bilang saya punya Yesus luar biasa. Dia menolong saya dan anak saya. Dan kuasa itu nyata bagi kami. Ini merupakan berkat besar bagi kami. Saya selaku ibu gembala. Pulang dan kami akan membawa berkat besar ini bagi jemaat kami. Sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita tetap percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya melihat itu, Tuhan memproses saya, ajar saya untuk tetap mengucap syukur. Dan ketika hal yang terbaik pun kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat di tempat ini, yang sangat luar biasa. Kami tidak kenal satu dengan yang lain, kami dari Papua. Tapi jemaat di tempat ini boleh menerima kami, sangat luar biasa, seperti saudara iman di dalam Tuhan. Banyak jemaat di tempat ini juga membantu kami. Kami bersyukur jemaat di sini punya perhatian yang sangat luar biasa. Ibu gembala di tempat ini, seluruh pengurus jemaat di tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar Ibu Mesak yang boleh merekomendasikan kami ada di tempat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Mesak yang sudah sangat luar biasa. Hari Rabu rencana kami akan kembali ke Papua. Kami tetap minta dukungan doa bagi sidang jemaat di tempat ini. Kalau ke Papua, ingat kami, GBI Ecclesia Glory, jemaatnya Pawon Mali. Kami tetap akan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Inilah kesaksian kami, dan saya mengundang anak saya dan Kathleen, sama-sama kita akan mengangkat pujian yang mengatakan Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat
Yesus memberkati. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Vika bahwa benar mujizat Allah itu nyata. Amin. Jadi jangan ada yang meragukan Allah ada beserta kita. Amin. Kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupiku.
Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan yang begitu mengasihi kami hingga mau memberikan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala kasih-Mu pada kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, agar setiap benih firman yang ditanamkan hari ini dapat berbuah di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Kefas. Bapak Ibu Saudara boleh panggil Kefas. Oh gitu. Sama namanya. Saya ucapkan terima kasih ke Ibu Gembala, Tante Yeni yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Salam Bapak Ibu dari jemaat di Petamburan, gitu ya, buat Bapak Ibu semua jemaat di Gading Serpong. Dan minggu ini, bulan ini kita kembali lagi masuk ke bulan-bulan, ya kalau di Kristen mungkin kita bilangnya bulan suci kali ya. Ini biasanya bulan-bulan selain bulan Desember gitu ya, biasanya bulan-bulan di mana orang-orang akhirnya ke gereja lagi gitu ya. Antara Desember sama April akhirnya balik ke gereja lagi. Dan di minggu ini kita semua tahu minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung ya Bapak Ibu ya, dan Minggu Paskah. Dan minggu terakhir sebelum Jumat Agung dan Paskah ini kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yang penting juga. Tema yang diberikan kepada saya adalah karya salib Kristus. Dan saya beri judul khotbah hari ini adalah The Beauty of the Cross. Keindahan salib Kristus. Boleh ditampilkan PPT-nya ya. The Beauty of the Cross. Keindahan dari salib Kristus. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya mau mulai dengan ini, boleh di next. Bapak Ibu sudah ada yang bisa lihat ya, sudah ada yang mendengar tentang kasus ini? Tentang mahasiswa spesialis, dokter spesialis PPDS yang memperkosa seorang anak dari pasien yang lagi berobat. Udah dengar ya Bapak Ibu ya. Ini kasus yang menyeramkan banget, yang nggak habis pikir gitu loh, kok bisa begini. Kalau Bapak Ibu misalnya belum tahu ceritanya, saya ceritain dikit. Kalau ada yang mungkin punya punya trauma atau punya sejarah dalam pelecehan seksual, ya mungkin bisa tutup telinga sedikit gitu ya biar nggak terlalu takut. Tapi ya untuk kita tahu aja. Jadi pada awalnya ada seorang perempuan yang lagi bawa ayahnya untuk berobat ke rumah sakit gitu ya. Papanya ini memang keadaannya lagi kritis, masuk ICU, keadaannya darurat dan memang perlu dioperasi. Jadi setelah papanya dioperasi ini, ternyata papanya ini butuh darah. Nah, datanglah seorang dokter, si pelakunya ini mahasiswa spesialis anestesi, yang nawarin pemeriksaan kecocokan darah katanya dengan iming-iming, supaya prosesnya lebih cepat. Akhirnya dibawalah perempuan ini, si anak dari pasiennya ini ke gedung yang baru, katanya di gedung yang baru di lantai 7, jadi bukan di lantai 1 doang, di lantai 7. Dan karena gedungnya baru, lantai baru juga nggak ada orang di situ, lantainya kosong. Nah di sana perempuan ini ya diminta ganti baju, pakai baju pasien gitu ya, biasa untuk diperiksa. Dan dipasangin akses kayak buat infus gitu ya, IV. Tapi di dalamnya itu ada zat, namanya zat midazolam. Nah zat ini tuh yang akhirnya ngebuat si perempuan jadi nggak sadar diri. Nah setelah perempuan yang nggak sadar diri, perempuan ini ya diperkosa saat itu juga. Saat dia nggak sadar diri, nggak menyadarkan diri. Nah baru subuh paginya waktu perempuan ini bangun, perempuan ini ngerasa kok bukan cuma tangannya yang sakit, tapi ternyata di bagian alat vitalnya pun juga. Dia curiga, dia minta visum ke rumah sakitnya dan bener aja dari hasil visumnya ditemukan ya bekas dari sperma. Nah, bayangin aja Bapak Ibu, bayangin betapa jahatnya pikiran seseorang gitu ya, betapa bengkok hatinya seseorang sampai-sampai bisa ngelakuin ini semua.
Waktu ini saya pertama kali dengar ya dari istri saya gitu ya, saya juga nggak tahan langsung ngomong, wah ini orang kok gini banget gitu ya. Kasarnya tuh kok ini orang bisa sebrengsek itu, kok bisa kayak gitu gitu loh. Karena bisa-bisanya kok ada ya orang yang sejahat ini dan setega ini. Karena bayangin aja deh Bapak Ibu, untuk ngelakuin kejahatan yang kayak gini, pasti kan udah ada perencanaannya. Dibawa ke tempat yang sepi, dibuat nggak sadar diri, baru di situ dilecehkan. Kita tuh kita tuh pasti udah punya hati nurani gitu ya, bilang ini kayaknya berlebihan deh, ini kelewatan, ini udah terlalu jahat. Tapi entah gimana caranya si pelaku ini bisa merasionalkan, bisa membenarkan pikiran-pikiran yang jahat ini sampai akhirnya beneran dilakuin. Entah gimana caranya. Sampai kalau Bapak Ibu mungkin lihat di sosial media gitu ya, sampai ada yang bilang, waduh iblis aja minder ngelihat kejahatannya si orang ini. Karena sejahat itu memang. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih yang ngebuat seorang manusia bisa ngelakuin hal yang sejahat ini ke manusia yang lain? Dan berdasarkan ya kitab suci yang kita baca, Alkitab kita, permasalahannya satu, boleh di next, yaitu dosa Bapak Ibu. Ini yang menjadi akar dari masalah kita. Kalau kita kilas balik apa yang terjadi di Taman Eden, kita semua tahu ceritanya, kita bisa ngelihat gambaran yang awalnya tuh sangat tentram, awalnya sangat damai, manusia hidup di sana bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka ada di dalam persekutuan yang indah di Taman Eden. Tapi nggak lama gitu ya, kalau misalnya kita baca Alkitab, paling baru 1 halaman gitu ya, 1 halaman setelahnya, setelah semua keadaan yang baik, manusia mulai nakal katanya. Manusia akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang tadinya Tuhan larang. Manusia mau jadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan nentuin apa yang baik dan yang jahat menurut pandangannya sendiri. Mulai dari situ ya udah semua runtuh. Dosa masuk, kematian masuk, hubungan sama Tuhan jadi rusak. Hubungan dengan sesama manusia jadi rusak gitu kan. Adam dan Hawa saling salah-salahan. Kondisinya yang tadinya baik, bahkan sangat baik, kalau kata Tuhan malah jadi rusak. Kemanusiaan kita tercemar oleh dosa. Kalau kata Bapak Gereja Agustinus, dia bilang kondisi manusia itu jadi nggak mungkin nggak berbuat dosa, katanya. Pasti hati kita itu condong untuk memilih dosa. Kita bisa dengan leluasa menganggap diri kita Tuhan dan kita putar balikin apa yang jahat jadi baik, apa yang baik jadi jahat. Apa yang jahat kita anggap pantas untuk kita lakukan, apa yang baik nggak kita lakuin selama itu menguntungkan kita. Kita akhirnya kalau kita baca Alkitab kita bisa ngelihat cerita ini mulai dari Kain dan Habel gitu kan, Kain bunuh Habel, Mesir, bangsa Mesir yang memperbudak mati-matian bangsa Israel. Bahkan sampai kalau Bapak Ibu ingat Firaun sampai bunuhin anak-anak bayi dibuang ke sungai gitu kan. Banyak pembunuhan dan perang saudara di perjanjian lama, bahkan sampai zaman modern pun efek dari dosa ini masih terasa. Ini masalah yang klasik sebenarnya, udah dari dulu. Tapi sampai sekarang pun masih terasa. Perang dunia, ada negara yang saling bunuh-bunuhan demi dapat kekuasaan. Kalau Bapak Ibu ingat ada Holocaust yang membantai lebih dari 11 juta jiwa. Ada, kalau Bapak Ibu ingat juga belum lama ini kasus Pertamina gitu kan. Sampai ada orang-orang yang dengan rela ngerugiin negara demi kantong pribadi. Dan yang paling baru ini yang tadi kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh mahasiswa dokter spesialis ini. Yang lagi cemas gitu ya nungguin bapaknya lagi dioperasi, lagi dalam keadaan yang takut dan orang ini dengan tega ngegunain kerapuhan kondisi perempuan ini untuk kepuasannya sendiri. Dan tahu nggak Bapak Ibu, setelah kejadian ini nggak lama kemudian bapaknya akhirnya meninggal juga. Betapa hancurnya hatinya ya perempuan ini. Ini efek dari dosa Bapak Ibu. Dan celakanya dosa itu juga telah mencemari kita. Celakanya, kabar buruknya. Gak ada satu manusia pun yang luput dari dosa. Di sini ada yang bisa ngomong, oh saya gak berdosa Kak. Ada yang bisa Bapak Ibu? Saya rasa ya enggak juga gitu ya. Kalau ada dari kita yang bisa bilang, oh saya nggak berdosa ya, Anda aja yang disalib gitu kan, kenapa harus Yesus?
Makanya saya rasa nggak ada lah satu dari kita pun yang menganggap dirinya nggak berdosa. Kenyataannya nggak ada dari kita yang bisa bilang saya nggak berdosa. Di Roma 3 ayat 10 dan ayat 12, boleh di next. Paulus sempat bilang gini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Ini kenyataannya Bapak Ibu. Setiap dari kita sudah tercemar oleh dosa. Dan sedihnya ya kadang-kadang kita juga berkontribusi terhadap ya makin rusaknya dunia ini. Ibaratnya kalau misalnya ya Bapak Ibu, kita misalnya berdoa, oh Tuhan, waduh dokter yang melecehkan perempuan itu sangat jahat, waduh pelaku-pelaku korupsi itu sangat jahat, hari ini Tuhan aku berdoa supaya kejahatan Engkau musnahkan, gitu ya, misalnya kita berdoa begitu. Tuhan saya berdoa kita hilangkan kejahatan dari muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa kayak begitu Bapak Ibu, kenyataannya Tuhan mesti hilangin kita juga. Karena ya kita mau sadar ataupun gak sadar ya kita kontributor juga Bapak Ibu. Kita juga sudah tercemar, kita yang suka mungkin merendahkan orang lain dengan mulut kita. Kita yang suka nyuri, suka korup, kita yang juga serakah dan gak peduliin orang lain. Kita yang perilakunya jahat sama sesama kita. Pada kenyataannya kita gak bisa dipungkiri, kita kontributor juga. Dan efeknya ke hati kita apa Bapak Ibu? Di Roma 7 ayat 14 sampai 15, boleh di next. Ini Paulus bilang, dosa berkuasa seolah-olah aku ini hambanya. Aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Aku tidak melakukan kebaikan yang aku ingini, melainkan kejahatan yang aku benci. Kecenderungan hati kita itu kepada kejahatan yang menguntungkan kita aja. Dosa mereorientasi hati kita kepada kejahatan. Apa yang aku tahu baik, aku nggak lakuin, tapi apa yang aku tahu salah dan jahat, malah aku lakuin. Paulus di ayat yang lain juga nekenin hal yang sama, boleh di next. Efesus 2 ayat 3, katanya kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Kenapa hati kita bisa sebengkok itu sampai-sampai ngelakuin hal yang jahat? Kenapa kita bisa ngelakuin hal-hal yang merusak dan melukai orang lain? Karena di sini menurut Paulus, karena kita hidup untuk memuaskan hawa nafsu daging kita, sehingga kita yang kita turutin itu bukan kehendak Tuhan, tapi yang kita turutin malah kehendak dan pikiran kita yang jahat sendiri. Ini inti dari dosa Bapak Ibu. It's about me, ini semua tentang saya dan apa yang bisa muasin kemauan saya. Self-centered. Kenapa si dokter tadi itu bisa-bisanya melecehkan perempuan lain? Karena menurut hawa nafsu, gak peduli orang lain terluka karena tindakan saya, yang penting kepuasan seksual saya terpenuhi. Saya gak peduli martabat dan harga diri orang lain, yang penting saya puas. Kita menuruti hawa nafsu. Kenapa kita lebih sering misalnya ngebenci dan mendengki orang lain dibandingkan mengampuni? Karena menurut kedagingan kita, menurut hawa nafsu, lebih enak rasanya balas dendam dibandingkan memaafkan. Iya enggak Bapak Ibu? Hati kita lebih puas ngelihat orang lain yang kita benci itu terluka dibandingin kita mesti rekonsiliasi. Kenapa kita lebih suka bohong dibandingin jujur? Karena menurut hawa nafsu kita lebih enak kita melintir suatu fakta supaya bisa nguntungin kita, untuk benefit kita dibandingin mesti jujur dan kita akhirnya terjebak di situasi yang gak enak. Karena kita udah ngomong jujur. Makanya kita lebih suka bohong. Nah perhatiin deh waktu yang kita pentingin itu cuma kemauan kita. Yang kita pentingin cuma kepuasan diri kita sendiri. Gak akan butuh waktu lama Bapak Ibu. Untuk akhirnya dosa menguasai hati kita. Dan lahirlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah saya harap sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat kalau ini masalah yang serius Bapak Ibu. Dosa ini masalah yang serius. Dan untuk suatu permasalahan yang serius pasti ada konsekuensinya. Gak mungkin enggak. Di ayat 3 ini kalau misalnya kita lanjutin boleh di next. Paulus juga bilang pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus
dimurkai. Yang namanya dosa selalu ada konsekuensinya, patut dimurkai. Kalau Bapak Ibu juga ingat Roma 6 ayat 23, Paulus bilang upah dosa ialah maut. Apakah langsung mati maksudnya? Enggak. Maut yang Paulus maksud di sini maut yang kekal, hukuman yang kekal, keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Dan sebagai Tuhan yang adil, kita percaya Tuhan kita adil, betul Bapak Ibu ya. Kita percaya Tuhan kita adil, Tuhan yang adil itu harus menjalankan konsekuensinya. Seadilnya dan sepantasnya kita adalah orang-orang yang pantasnya dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan harus ngejalanin konsekuensi dari dosa, enggak boleh enggak. Kalau enggak dijalanin berarti Tuhan bukan Tuhan yang adil, ya dong. Yang ngebiarin kejahatan berlalu begitu aja tanpa ada hukuman. Nah bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang udah jelas-jelas ketahuan ngebunuh orang lain. Udah jelas banget, seluruh bukti ngarahnya ke dia, pengacara pun juga udah, aduh ini mau udah jelas banget nih orang yang ngebunuh gitu ya, saya mau bela apa lagi, udah jelas banget. Ini orang yang melakukan pembunuhan. Nah sebagai hakim yang adil ketika di pengadilan, sebagai hakim yang adil, orang ini ya harus dijatuhi hukuman. Kalau hakimnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa bebas aja. Kalau misalnya dibiarin bebas, artinya sang hakim ini ya nggak adil. Terlebih lagi hakimnya nggak benar, karena hakim yang benar nggak akan ngebiarin kejahatan lewat begitu aja. Yang namanya kejahatan ada konsekuensinya, dosa ada konsekuensinya. Makanya Paulus bilang, ya sebenarnya pada dasarnya kita orang-orang yang harus dimurkai. Kita itu layak dijatuhi hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Bapak Ibu ini berita baiknya, Roma 5 ayat 8 bilang akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita, wah kita udah baik gitu ya, kita udah amal ibadahnya udah cukup tinggi, bukan. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah disinilah keindahan dari kayu salib Bapak Ibu. The beauty of the cross. Di kayu salib itu, di salib itu, Yesus menanggung segala dosa-dosa kita di pundaknya. Seakan-akan ibaratnya dosa kita itu diserap gitu ya, ke dalam dirinya. Ia menanggung konsekuensi dosa yang semestinya kita tanggung. Dan supaya apa Bapak Ibu? Supaya Anda dan saya bisa diluputkan dari hukuman dosa. Yang semestinya tadinya kita terima, kita diluputkan dan kita bisa menerima hidup yang kekal. Konsekuensinya jalan gak? Tetap jalan. Keadilan Tuhan tetap dijalankan. Allah tetap menegakkan keadilannya dengan menjalankan konsekuensi dari dosa. Tapi di saat yang bersamaan, kasih Allah itu juga nampak karena bukan kita yang tanggung. Tapi siapa Bapak Ibu? Yesus. Di kayu salib. Yesus yang tanggung, Yesus yang memberikan hidupnya supaya kita bisa hidup. Inilah Injil Bapak Ibu. Kita yang seharusnya mati karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, tapi karena anugerah kita bisa diampuni, kita bisa diterima, kita dicintai, kita diselamatkan. Makanya saya bisa bilang begini, boleh di next. Kita ini orang-orang yang sepantasnya dihukum, tapi di saat yang bersamaan sepenuhnya dicinta. Kita ini orang-orang yang sepantasnya dihukum, tapi sepenuhnya dicinta. Ini inti dari ya iman kita Bapak Ibu. Ini inti dari Injil. Kita sepantasnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi sekalipun kita seharusnya pantasnya dihukum, ada Allah yang begitu mengasihi kita sampai-sampai hukumannya bukan kita yang tanggung. Tapi Allah dalam manusia Yesus Kristus mau turun ke dunia dan menanggungnya untuk kita. Ini keindahan dari Injil, supaya akhirnya kita bisa menerima hidup yang kekal. Dan Tim Keller benar waktu ngomong begini, boleh di next. Seorang pengkhotbah namanya Tim Keller, dia bilang gini, the gospel is this, I am so sinful that Jesus had to die for me, yet so loved and valued that Jesus was glad to die for me. Indonesianya begini Bapak Ibu, Injil mengatakan aku ini
begitu seberdosanya sampai-sampai ya aku nggak bisa menyelamatkan diri aku sendiri, nggak ada kebaikan yang bisa membuat aku bisa selamat. Aku sebegitu berdosanya sampai-sampai Yesus harus mati untuk aku. Tapi di saat yang bersamaan aku juga begitu dicintai, aku juga dianggap berharga sampai-sampai Yesus dengan senang hati mati untuk aku. Jesus glad to die for me. Dia rela mati untuk aku. Ini yang dinyatakan melalui karya salib Kristus. Ini karya terindah bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu. Terus kalau misalnya, oke, ini semua kebenaran yang saya yakin kita semua sudah terima. Kita percaya Yesus Kristus yang sudah menyelamat kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita sudah mengamini ini. Bukan karena kebaikan kita selamat, bukan karena kita udah rajin gereja, kita rajin memberikan persepuluhan, kita apalah dengan segala kebaikan agama-agama kita, bukan. Tapi karena semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena cintanya Tuhan. Kita mengamini ini, kita sudah percaya ini. Terus kalau gitu, pertanyaannya, terus kalau dosa kita udah ditanggung, kalau Yesus sudah menanggung dosa saya, what's next? Itu kan pertanyaannya. Terus apa? Habis ini gimana? 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Boleh di next. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa bisa hidup untuk kebenaran. Yesus sudah meninggalkan teladan untuk kita Bapak Ibu. Kita yang dulunya hamba dosa, melalui karya salib Kristus dan kuasa Roh Kudus, sekarang kita dimampukan untuk bisa memilih apa yang benar. Karya salib Kristus merombak hati kita yang tadinya condong kepada kejahatan, condong kepada dosa, condong kepada apa yang memuaskan hawa nafsu saya aja. Yesus mati di kayu salib, Ia berikan Roh Kudusnya, hati kita diperbaharui, kita bisa memilih sekarang Bapak Ibu. Gak bisa dipungkiri ya, dosa tetap ada ya Bapak Ibu ya. Godaan-godaan untuk melakukan kejahatan tetap ada. Godaan untuk merendahkan orang lain tetap ada. Godaan untuk mencuri tetap ada. Dunia ini ya memang dunia yang sudah rusak, gak bisa dipungkiri. Tapi kita bisa memilih Bapak Ibu. Dan beberapa hal yang saya mau ajak untuk kita refleksiin bareng-bareng, terutama menjelang kita mau menyambut Jumat Agung dan Paskah. Beberapa refleksi yang mau kita refleksikan bareng-bareng seminggu ke depan, boleh di next. Ini refleksi pertama Bapak Ibu. Dosamu sudah diampuni, dosa setiap dari kita sudah diampuni. Kasih Tuhan itu pasti selalu ada. Pertanyaannya, pantaskah saya mengeksploitasinya? Pantaskah saya melakukan apa yang saya mau aja dan hidup seakan-akan, oh yang penting kan Tuhan udah mati untuk saya, Tuhan kan pasti ampunin. Apakah pantas kalau begitu kita sebagai orang percaya selalu mengeksploitasi kasihnya Tuhan? Karena gak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kadang-kadang akhirnya ini kan yang menjadi ekses yang ekstrim gitu ya. Oh karena Tuhan sudah mati untuk saya, pengampunan Tuhan ada untuk saya, oh saya bebas dong ngelakuin apa aja, ntar kan Tuhan bisa ampunin. Tapi pertanyaannya bagi kita, pantaskah kita mengeksploitasinya? Kalau memang Tuhan baik, kalau memang Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ya terus apakah kita bisa dengan sadar terus memilih untuk tinggal di dalam dosa? Ini refleksi bagi kita semua. Ibaratnya kalau misalnya ya, saya sebagai suami misalnya, oh saya melakukan kesalahan. Terus ya istri saya karena mengasihi saya dimaafkan. Apakah terus lalu saya pantas untuk melakukan kesalahan yang sama lagi? Kan enggak. Dalam rumah tangga aja kalau udah seperti itu hubungannya gak sehat Bapak Ibu. Apalagi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pantaskah kita mengeksploitasi kasih Tuhan? Semestinya enggak. Itu refleksi yang pertama. Ini kita refleksikan selama seminggu ke depan menjelang Jumat Agung Bapak Ibu.
Refleksi kedua, boleh di next. Hidup ini penuh dengan yang namanya pilihan, Bapak Ibu. Pilihlah kebenaran, keputusan yang muncul karena engkau mencintai Tuhan. Keputusan yang muncul karena engkau sadar, oh Tuhan sudah mengasihi saya mau melakukan sesuatu berdasarkan karena saya mencintai Tuhan. Kita memiliki kuasa, memiliki kesempatan untuk memilih. Di dalam setiap lika-liku hidup kita mesti memilih. Oh iya, kalau ada misalnya ada teman kantor yang rese gitu ya, yang rada nyebelin, kita bisa memilih. Oh kita mau ngomong dengan kasar atau kita mau ngomong dengan baik-baik. Kan kita itu pilihan Bapak Ibu. Kita semua punya pilihan itu. Pilihlah kebenaran. Pilihlah pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang muncul karena engkau mencintai Tuhan. Itu refleksi kita yang kedua. Yang ketiga, kalau selama ini pilihan saudara, pilihan Bapak Ibu selama ini salah. Kenyataannya kita masih punya pilihan kok. Beranikah saya mengakuinya? Relakah saya menghentikannya? Dan maukah saya berbalik? Itu pertanyaan untuk kita hari-hari ini. Beranikah saya mengakuinya? Mungkin Bapak Ibu bisa cerita sama Ibu Gembala, dengan senior-senior di sini, kakak-kakak rohani. Relakah saya menghentikannya? Dan maukah saya berbalik, bertobat? Ini panggilan kita semua. Menjelang Jumat Agung ini, menjelang kita memperingati kematian Tuhan kita, bagi kita, mari kita refleksikan ini bareng-bareng. Ini panggilan untuk kita semua. Maukah kita mengakui segala pilihan yang mungkin sudah kita pilih dengan salah? Maukah kita menghentikannya? Dan maukah kita berbalik? Ini pertanyaan untuk kita hari ini Bapak Ibu. Saya harap selama kita seminggu ini merenungkan kasih Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan, biarlah ini yang menjadi pegangan kita. Ketiga refleksi, sederhana Bapak Ibu. Dosa kita sudah diampuni, apakah ya kita pantas tetap tinggal di dalam dosa dan mengeksploitasi kasih Tuhan? Dan yang kedua, hidup ini ya penuh dengan pilihan. Beranikah kita mengambil keputusan yang berdasarkan kebenaran? Beranikah kita mengambil keputusan ya memang karena kita mencintai Tuhan, kita menghormati Dia yang memberi kita kehidupan? Dan yang ketiga, kalau misalnya suatu waktu kita mengambil keputusan yang salah, pilihan yang salah, kita tetap masih punya pilihan kok. Nggak perlu berlarut lama merasa bersalah karena keputusan yang salah. Pengampunan Tuhan tetap ada, yuk kita bangkit. Beranikah kita mengakuinya, beranikah kita menghentikannya, dan beranikah kita berbalik? Ini pertanyaan untuk kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kembali kasih Tuhan. Tuhan, kami mau datang dengan apa adanya Tuhan. Kami mau datang dengan sejujur-jujurnya. Kami sadar betapa besar kasih-Mu bagi kami. Betapa besar cinta-Mu bagi kami. Kami orang-orang yang sepatutnya dihukum. Sepatutnya menerima hukuman dari dosa. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Sehingga kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami, Engkau hidupkan kembali. Engkau anggap kami anak, Engkau menerima kami. Engkau mencintai kami. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk gak main-main dengan hidup kami. Kami gak main-main dengan pengorbanan yang telah Engkau tunjukkan di kayu salib. Kami mau bertanggung jawab dengan hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dalam setiap langkah kami. Dalam setiap lika-liku hidup kami. Kami mau memilih pilihan yang benar Tuhan. Kami memilih kebenaran, kami mengasihi Engkau dan kami mau memilih apa yang membuat Engkau senang Tuhan. Bukan karena kami takut, bukan karena kami merasa gak enak aja, tapi karena kami mencintai Engkau.
Tuhan ajar kami dalam setiap langkah kami. Kami sadar kekurangan-kekurangan kami. Kami sadar mungkin perilaku-perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau minta ampun Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami. Kami tahu Engkau baik, kami tahu pengampunan ada bagi kami. Kami mau melepaskan itu semua dan hanya berharap pada Engkau. Tuhan, ajar kami untuk bisa enggak menganggap remeh cinta-Mu kepada kami. Biarlah dalam hidup kami dapat menganggap serius apa yang Kau lakukan bagi kami. Dan melaluinya kami dapat menghidupi kebenaran-Mu. Gak ke kiri, gak ke kanan, gak memiliki hati yang bengkok, tapi memiliki hati yang lurus yang tertuju hanya kepada Engkau. Tuhan, ini doa kami. Roh Kudus teruslah beracara dalam hidup kami hari lepas hari, agar kebenaran ini dapat kami hidupi dan dapat berbuah manis bagi pertumbuhan iman kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.